Minim banget pendidikan seks itu di Indonesia, bahkan kan emang istilahnya aja awam pendidikan seks. Jadi mikirnya kayak, wah pendidikan seks itu kayak ngapain ya, ke arah yang negatif kayak gitu. Apalagi orang tua yang mau mengajarkan tentang seks itu kayak, aduh masih anak-anak, belum cukup umur. Kalau misalkan aku lihat di kota-kota besar, pokoknya di daerah kota itu mungkin udah mulai terbuka. Tapi kalau misalkan di daerah pedesaan itu masih tertutup dan masih tabu. Nggak nyari sih sebenarnya, nggak nyari. Dan itu tuh nggak penting buat kita juga. Nah, kalau seksual tuh bukan budaya kita untuk dibahas. Menstruasi aja kadang tuh banyak cowok yang kayak ngerasa kalau misalnya itu tuh hal yang kurang pantas buat dibicarain di depan umum. Saat mendengar kata seks, sebagian orang mungkin berpikir tentang aktivitas berhubungan badan dengan pasangan. Padahal kata seks sendiri sebenarnya berarti perbedaan jenis kelamin berdasarkan faktor biologis. Kesalahpahaman tersebut pada akhirnya membuat pembicaraan soal seksualitas, termasuk pendidikan seks, dianggap tidak pantas. Kalau secara definisi secara luas, kesehatan reproduksi itu hanya salah satu bagian dari seksualitas. Tetapi di Indonesia istilah itu lebih bisa diterima daripada ketika ngomongin seksualitas, karena tadi ketika ngomongin seksualitas nanti pikiran pertama yang muncul adalah terkait hubungan seks gitu, padahal enggak. Soal HIV/AIDS, soal seksualitas dan hak asasi manusia, misalnya gitu ya. Ada juga ngomongin soal keragaman, kesetaraan, juga soal kepuasan dan relasi manusia, relasi orang dengan orang. Jadi pendidikan seks dalam terminologinya PKBI itu sebanyak itu gitu. Memang kalau di dunia pendidikan, terma pendidikan seks itu di Indonesia mungkin akan lebih familiar tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi memang balik lagi ke terminologi kesehatan reproduksi, didefinisikan kondisi dalam kondisi sehat baik fisik, psikis, sosial, emosional yang dia tidak hanya terbatas pada sakit atau gangguan kesehatan reproduksi, tetapi lebih dalam bagaimana kemudian seseorang itu mampu berfungsi secara optimal dalam kehidupan seksualitas dan reproduksinya kayak gitu. Bahkan sejak PAUD, anak tahu bahwa laki-laki dan perempuan dibedakan pada fungsi organ tubuh. Laki-laki berpenis, perempuan punya vagina dan punya rahim. Tapi pada peran sosial, perempuan juga bisa berperan menjadi pemimpin, laki-laki juga boleh menjadi ahli masak. Ya gitu-gitu tuh bagian dari pendidikan seks. Tidak terbatas soal ngomongin organ reproduksi, kayak gitu, soal perilaku seksual, enggak. Tetapi pendidikan kesehatan reproduksi juga ngomongin soal relasi, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita memahami diri sendiri dan kita menyayangi diri sendiri, bagaimana kita mampu mengelola diri sendiri termasuk mengelola emosi, bagaimana mampu berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menjaga kesehatan. Itu termasuk dalam muatan kesehatan reproduksi gitu. Pada dasarnya, pendidikan seks memiliki cakupan yang sangat luas dan peran penting dalam kehidupan manusia. Sayangnya, pembahasan seksualitas seringkali dikaitkan dengan moral ketimbang hak dan pengetahuan. Ketabuhan budaya dan sikap konservatif menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan pendidikan seks secara terbuka dan komprehensif. Belum lama misalnya saya juga dapat informasi soal vaksinasi HPV buat anak-anak 5-6 SD. Itu ada lembaga pendidikan yang menolak, orang tua yang menolak karena takutnya nanti kalau dia argumentasinya menurut saya begini, ini kalau anak-anak tahu sudah di virus HPV dan dia nggak takut lagi dengan kanker serviks, nanti kalau udah gede dia ngesek bebas. Bukan itu.
Bukan itu tujuannya, tapi ini soal perlindungan buat perempuan. Karena fakta yang lain misalnya pada siswa HIV, tahu nggak sih yang banyak kena HIV, kena virus itu adalah ibu rumah tangga yang notabene-nya nggak kemana-mana. Misalnya ada sejumlah laki-laki yang menurut saya sangat tidak bijak dan tidak bertanggung jawab ketika dia memaksa pasangannya melakukan hubungan seks, pasangannya hamil, tinggal pergi sama dia. Dan gitu, dan itu juga buah dari cara pandang dia yang melihat perempuan sebatas sebagai objek seksualitas. Mestinya kan hubungan seksual atau hubungan itu kan harus ada satu kenyamanan bersama, ada concern gitu. Soal lain adalah misalnya sekarang istilahnya revenge porn ya. Kalau pasangannya nggak mau, atau misalnya suatu hari pasangannya diminta membuka pakaiannya, difoto, di video, dan itu jadi alat untuk memaksa agar pasangannya mau melayani kebutuhan seksnya. Itu kejahatan yang menurut saya juga akibat dari pendidikan seks kita ya. Jadi pendidikan seks itu juga bukan soal hubungan seks, tapi juga soal sikap dan attitude orang dalam menghargai orang lain, menghargai pasangannya, menghargai partnernya, sedemikian rupa. Hingga saat ini, masih banyak sekali permasalahan yang muncul akibat kurangnya pendidikan seks yang memadai. Sehingga penerapan pendidikan seks secara komprehensif menjadi sebuah urgensi yang perlu diwujudkan secepat mungkin. Dimana sekarang angka kehamilan di usia nikah itu tinggi sekali. Setiap tahun tuh ada puluhan ribu anak-anak yang minta dispensasi untuk menikah karena usianya di bawah 19 tahun, dan itu sebagian besar itu karena hamil duluan. Belum lagi beberapa waktu yang lalu sempat banyak juga kasus remaja yang sekarang kaitannya dengan aplikasi booking online. Kalau mereka tidak dibekali dengan pengetahuan seksual yang memadai, coba-coba saja. Kalau sampai terkena penyakit seksual yang menular, itu kan sangat berbahaya untuk mereka dan masa depan mereka. Meskipun dampak buruk dari kurangnya pendidikan seks sudah cukup mengkhawatirkan, namun sepertinya belum ada langkah preventif yang maksimal dan integritas yang baik dari pemerintah, orang tua, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi hal tersebut. Sejujurnya sampai hari ini pendidikan seks kita belum cukup baik di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Masih banyak kasus terkait dengan infeksi IMS, infeksi menular seksual. Masih ada kasus terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi pada remaja maupun perempuan dewasa. Masih terjadi soal kekerasan terhadap perempuan khususnya. Masih terjadi soal bias gender di dalam memandang sesuatu di relasi sosial kemasyarakatan. Yang sering kami lakukan adalah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah Puskesmas. Mereka sering mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti penjaringan kesehatan, dan kemudian seringkali diadakan tentang sosialisasi kesehatan reproduksi. Kami juga mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Anak-anak ini tidak mendapatkan informasi yang jelas. Mungkin pendidik di sini di sekolah sudah mengajarkan terkait tentang kesehatan reproduksi atau organ reproduksi, tetapi tidak dijelaskan tentang dampak dan risikonya. Ketika PKBI sebagai organisasi non-pemerintah melakukan advokasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi, itu tadi tantangannya adalah belum ada kebijakan yang secara rinci menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa diimplementasikan. Biarpun tentu saya juga melihat beberapa anak muda kita di Indonesia sudah mulai aware dengan isu-isu kayak gini. Tapi orang tua yang generasi X baby boomer ini masih belum cukup, masih tergagap ya ngomongin soal seksualitas. Kalau yang dari modul-modul yang berisi tentang edukasi seksual itu sebenarnya masih kurang ya, masih kurang, masih banyak hal yang belum bisa tersampaikan dengan baik, belum terakomodir dalam modul-modul tentang edukasi seksual.
Itu mungkin karena memang sesuai dengan karakter dalam masyarakat kita, hal-hal yang tabu, seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Sehingga untuk menyampaikan, menyusun dalam suatu materi tentang pendidikan seksual, itu juga sering masih batasan-batasannya begitu ketat. Survei yang dilakukan Durex pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa 59% orang tua merasa tabu. 63% yang lain merasa khawatir dianggap memperbolehkan hubungan seksual pranikah, dan 64% lainnya tidak dapat menyampaikan edukasi seks kepada anaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua masih mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dan menurutku kenapa kayak gitu, karena tuh kadang tuh ada banyak orang tua yang kurang paham mengenai seks buat diajarin ke anaknya. Jadi kadang tuh anaknya malah yang nggak paham masalah itu bisa masuk misalnya ke pergaulan bebas. Tapi untuk pendidikan seksual yang benar-benar kayak dikasih edukasi itu belum pernah sama sekali, bahkan sampai sekarang. Sebenarnya nggak nyari, tapi dari misal guru, kalau guru tuh aslinya tidak menjelaskan tentang seksual, tapi kayak sedikit bercanda, tidak sengaja ada kata-kata seperti itu, kayak tolong hindari. Yang bertanggung jawab kalau menurut saya ya yang pertama itu orang tua, itu sudah pasti. Soalnya ya orang tua tugasnya yang utama itu juga mendidik anak-anaknya. Yang kedua itu orang tua kita di sekolah atau guru gitu. Yang ketiga ya mungkin kalau parah ya orang yang dekat gitu, teman, sahabat apa gimana yang lebih tahu gitu. Jadi tidak hanya diinformasikan atau diedukasikan kepada anak maupun remaja, tetapi juga kepada orang tua. Sehingga ada sinergi antara orang tua maupun anak. Untuk anak itu bisa serta-merta mengetahui hal yang kita sampaikan. Itu kontinu, berkelanjutan, dan disampaikan berulang-ulang. Jadi ya harus dengan sabar, telaten, untuk bisa anak itu memahami apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan itu juga salah satu tanggung jawab terbesar untuk orang tua dan lingkungan keluarga anak kita tersebut, untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati dan bisa anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ketika pendidikan seksual terus dianggap tabu dan dihindari, maka akan membuka peluang bagi anak-anak dan remaja untuk mengakses pengetahuan tentang pendidikan seks dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Sekarang tidak bisa dipungkiri zaman sudah berubah. Akses internet itu sudah menyebar kemana-mana. Penguatan pendidikan seksual di sekolah itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai nanti para pelajar ataupun para peserta didik itu mendapat info yang beragam dari internet atau dari media sosial yang itu justru menyesatkan. Tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa ketika kita sudah mengedukasikan kepada masyarakat, tentunya kemudian masyarakat bisa memilih atau memilah hal-hal yang positif dan negatif, resiko-resiko atau akibat-akibat, sehingga mereka bisa meminimalisir kemudian terjadinya dampak-dampak negatif tadi karena sudah teredukasi ya, sudah tersosialisasi terkait tentang pendidikan seks. Pendidikan seks yang komprehensif tidak hanya mengajarkan organ tubuh dan kesehatan reproduksi saja, namun memuat materi-materi mendasar dari kehidupan seorang manusia seperti relasi, keberagaman, dan juga konsep persetujuan serta resiko. Ketika seseorang tidak memiliki informasi kesehatan reproduksi, dia tidak mampu kemudian memiliki kapasitas untuk menentukan apa yang akan dia lakukan terhadap dirinya. Contohnya ketika berelasi, memiliki pasangan, bagaimana kemudian memutuskan relasi yang sehat dengan pasangannya gitu.
ketika terjadi kekerasan, kemudian ketika tidak mengetahui bahwa kekerasan itu nggak boleh terjadi, dan ketika terjadi kekerasan ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu tanpa pengetahuan, khususnya perempuan ya ketika mengalami kekerasan ya hanya diam gitu. Sama halnya dengan perkosaan, terus kemudian kehamilan tidak diinginkan, pernikahan di usia anak, hal-hal itu bisa dicegah ketika anak-anak remaja gitu mengetahui mereka memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi. Memasukkan kurikulum pendidikan seksual di sekolah itu sebuah langkah yang bagus ya. Artinya memang hal tersebut saya tahu itu masih sangat tabu bagi masyarakat Indonesia, tapi kita tidak bisa berdiam diri. Salah satu bagian dari pendidikan seks komprehensif adalah soal human relation ya, soal hubungan manusia, sehingga ini kan soal yang mendasar. Pendidikan seks itu menjadi penting karena kita sebagai makhluk sosial itu terikat dengan ikatan sosial, norma, dan macam-macam. Kalau pendidikan seksnya baik, bagus, membuat orang jadi punya cara pandang yang sehat atas seksualitas, mempunyai cara pandang yang sehat atas sebuah relasi dengan pasangan, dengan masyarakat, dengan sosial, maka saya kira kehidupannya juga akan jadi lebih sehat. Ya, masih banyak seperti dalam comprehensive sexual education itu kalau tidak salah ada 7 poin yang bisa diajarkan, dan seperti kaitannya dengan peran gender, kemudian penyakit seperti HIV, kemudian kaitannya dengan norma ataupun kaitannya dengan hak asasi manusia, dan itu menurut saya penting untuk dimasukkan juga. Perlu ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Kalau tidak ada sinergitas ya tentu apa yang diharapkan bahwa pendidikan seks ini menjadi akurat ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah tersusun tadi, tidak bisa berjalan dengan baik. Pendidikan seks tidak seharusnya ditabukan. Tidak semestinya terus terkungkung dalam perspektif negatif. Ada banyak kebaikan yang dapat diambil dari adanya pendidikan seks komprehensif. Menyembunyikan pendidikan seks secara terus-menerus hanya akan membuat masalah terus berulang dalam lingkaran yang sama. Oleh karena itu, mari terus berdiskusi mengenai pendidikan seks agar tercipta kehidupan yang aman dan terkendali.